Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Kamu ngapain aja sama cewek cantik itu, Hel? Kali ini Agus yang coba mengorek informasi. Mungkin saja di alam bawah sadar pemuda itu menemukan sesuatu yang penting. Helmi menempelkan jari telunjuknya di kening, seperti sedang berpikir. Seingatku, gak ngapa-ngapain. Mungkin itu sebabnya kamu masih hidup. Gak ada yang bisa dimanfaatin. Andre masih saja mengejek rekannya yang penakut itu. Semakin membuat Helmi kesal. Dasar, teman lagi ketakutan malah digoda terus. Dasar teman laknat, umpatnya dengan wajah ditekuk sebal. Lalu kenapa genderuwo kemarin ngaku-ngaku pohon itu rumah dia? Apa dia anak buah perempuan siluman itu? Kali ini Ujang yang ikut buka suara, menyampaikan rasa penasaran yang tertimbun di kepala. Bukan, aku rasa genderuwo itu peliharaannya Ki Basri. Suara Asep menarik perhatian para hadirin. Semua lantas menatapnya penuh tanda tanya. Kok kamu bisa bicara seperti itu? Ki Basri itu kan majikan kamu. Masa kamu bocorkan rahasia dia? Ujar Andre curiga. Jangan-jangan kamu mata-mata ya? Lelaki yang dipandang curiga itu tersenyum simpul, semakin menimbulkan tanda tanya besar di benak masing-masing orang. Karena ketika dia berbicara, genderuwo itu menghilang secara tiba-tiba. Bukan gak mungkin kalau dia berhenti membaca mantra pengundang itu, dedemit yang dipanggil akan menghilang. Kok kamu bisa tahu? Desak Catur tak sabar. Kamu lupa kalau aku adalah anak buahnya. Jelas aku tahu banyak tentang dia. Genderuwo itu juga pernah aku lihat sedang berbicara dengan Ki Basri. Kenapa kamu bongkar rahasia majikanmu pada kami? Andre masih harus mendesak lebih jauh agar kecurigaannya berdasar. Asep membuang napas kasar setelah menghirup oksigen dalam jumlah besar. Sesak yang kemudian menjadi sebuah kelegaan. Pendakian kemarin membukakan mata batinku. Jika selama ini sudah ditipu mentah-mentah olehnya, pertemuanku dengan kalian sangat berarti. Apalagi saat melihat kalian sholat berjamaah. Kenangan saat kecil seolah diputar ulang. Entah sudah berapa lama aku melupakan Tuhanku. Untuk itu, aku mengikuti kalian sampai kemari. Kang Asep, seingatku di mobil gak ada kamu deh. Kok bisa tiba-tiba ada di sini? Kamu punya ilmu ngilang gitu? Andre menatap lekap Asep, seolah mencari tahu lekat kehebatan pria itu. Ditanya seperti itu, Asep justru cengar-cengir sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku ikut mobil ambulans. Apa? Kompak mereka bertanya dengan pertanyaan yang sama, seraya menatap Asep tak percaya. Hehe, biar gak ketahuan Ki Basri. Aku kan belum pernah lihat Jakarta. Sekali-kali bolehlah jalan-jalan ke Jakarta, lihat Monas. Katanya bisa dinaikin. Kalau bisa, berarti lebih tinggi aku daripada Monas. Ujar Asep yang seketika membuat mereka tertawa kecil. Ingin tertawa lebar tak enak hati pada yang sedang berduka. Ada-ada aja kamu, Sep. Hidangan yang tersaji dipersembahkan untuk dicicipi, sembari musyawarah yang tidak singkat itu. Menyeruput kopi dan teh panas
bisa sedikit melegakan tenggorokan yang kering. Juga agar pikiran lebih terbuka dari hal-hal yang tidak nampak sebelumnya. Tentu itu tidak merepotkan tuan rumah, meski sedang dalam keadaan berduka. Keluarga opanya Lucky sudah menganggap mereka keluarga sendiri. Jadi bagaimana? Apakah pencarian ini akan dihentikan? Harry kembali bertanya, membuat Asep menghela napas. Sejujurnya dalam hati dia tidak tega mengatakan ini, tetapi menyembunyikan kenyataan juga tidak akan baik pada akhirnya. Sehingga pemuda itu berusaha untuk mengolah kata terbaik agar tidak membuat keluarga syok. Begini, maaf sebelumnya. Saya harap di sini semua menyiapkan mental untuk segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Baik itu kenyataan mereka masih hidup atau sudah pergi. Kalau siap, kita lanjutkan perbincangan ini. Kalau nggak siap, kita hentikan sampai di sini. Maksud Kang Asep apa? Tanya Harry yang masih belum mengerti maksud perkataan Asep. Ada sedikit bocoran dari Ki Basri. Walaupun kita nggak boleh percaya dengan dukun, tapi dia tahu sedikit banyak tentang korban hilang itu. Karena dia berkomunikasi dengan makhluk-makhluk penghuni Gunung Halimunan. Kamu percaya dia? Enggak. Tapi kita bisa jadikan ini salah satu bahan pertimbangan. Mungkin benar, mungkin juga salah. Pokoknya kita lanjutkan saja. Saya tahu jalan-jalan yang biasa dilalui oleh pendaki. Itu saja. Akhirnya Asep tidak jadi mengatakan yang sejujurnya. Terlalu takut jika keluarga korban tidak kuat mendengar apa yang akan dia katakan. Cuma itu, Harry memandang tak suka pada Asep. Dia merasa seolah dipermainkan. Raut kesal dan kecewa jelas terpancar dari wajah yang kuyuh. Iya, cuma itu. Bapak gak suka pencarian dilanjutkan. Kan Bapak tadi minta kelanjutan pembicaraan ini. Ujar Asep membela diri setelah melihat ekspresi yang terpancar di wajah Harry. Iya Pak Harry, setidaknya ada harapan anak-anak yang lain bisa ditemukan. Itu juga kan yang Bapak mau. Opanya Lucky ikut membela Asep. Setelah memastikan pencarian akan dilanjutkan, keluarga Lily, Vika, dan Wanda pamit pulang. Tadinya keluarga Rudy juga, tetapi ditahan oleh Asep dan kawan-kawan. Informasi dari Rudy sangat penting dalam pencarian tahap ketiga ini. Ceritakan yang belum kami ceritakan tadi. Perintah Asep sontak membuat Rudy mengangkat wajah. Ragu. Pemuda itu menatap Agus dan ayahnya secara bergantian. Gak apa-apa, ceritakan saja. Informasi dari kamu akan membuat pencarian ini jadi lebih mudah. Tutur ayahnya merayu. Lily ada di sebuah rawa berlumpur. Saat itu aku mendengar Lily akan bisa lepas. Kalau ada yang bisa mengalahkan seseorang yang ditakuti Lily sebelum bulan purnama. Itu mimpiku semalam. Rudy bercerita dengan pelan dan lirih. Ketakutan jelas tergambar pada diri pemuda itu. Kedua tangannya saling bertaut satu sama lain. Pandangannya tertunduk menatap tangannya yang terpaut itu. Di sebelah mana ada rawa, Sep? Tanya Agus. Di sebelah utara. Gak begitu jauh dari padang alang-alang. Iya. Saat kami menuruni lereng gunung, ada rawa yang ditunjuk oleh Lily. Anehnya dia bilang itu danau tempat tinggal Pita. Padahal jelas-jelas aku lihat itu rawa-rawa yang dipenuhi rumput hijau. Kata Rudy lagi. Pita? Asep tampak berpikir. Siapa Pita itu? Bagaimana wujudnya? Kekuatannya?
dan seberapa besar pengaruhnya. Iya, Vita. Rudy memastikan ucapannya. Harus ada bantuan dari seorang yang paham cara melawan kekuatan zalim makhluk astral ini, mah. Benar kata Andre. Mereka yang mengandalkan kekuatan fisik tidak akan bisa dengan mudah menemukan Lily. Posisinya yang berada di dunia lain butuh keahlian khusus untuk mengatasinya. Bala bantuan harus segera dicari. Oh iya, bagaimana dengan Vika dan Wanda yang katanya berada di pasar gaib itu? Apa itu benar? Tanya Robi pada Asep. Iya, itu benar. Di tempat itu memang ada pasar gaib yang hanya ada di malam Jumat Wage. Dan itu baru terjadi beberapa hari lalu. Sama seperti Gunung Lawu, Gunung Halimunan juga punya pasar gaib. Percaya atau tidak, memang benar adanya. Papar Asep. Pak Asep tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Rudy ikut bertanya. Dia sangat khawatir dengan keadaan dua sahabatnya itu. Kalau bukan karena kesalahan, mereka nggak akan masuk ke sana. Cuma mereka yang melanggar aturan yang bisa melihat pasar gaib itu. Penjelasan dari Asep membuat Rudy tercenung. Dia ingat betul jika keduanya bercinta di gunung itu, kemudian hilang tanpa jejak. Mereka berzina di malam itu. Astagfirullahaladzim. Mereka kompak beristighfar mendengar cerita dari Rudy tersebut. Menggelengkan kepala sebagai bentuk sebuah keheranan. Betapa beraninya mereka berdua melakukan perbuatan dosa itu. Wajar jika dua orang menghilang. Penghuni gunung gak suka ada yang berzina di rumah mereka. Jadi jika kita menemukan mereka dalam kondisi tewas pun harus sudah pasrah. Ucap Asep yang sontak memicu debar kuat dalam dada Rudy. Pemuda itu tidak bisa membayangkan kedua sahabatnya akan bernasib sama dengan Lucky. Lalu bagaimana nasib Lily juga? Tanpa sadar, air matanya jatuh menetes. Baiklah, hari ini kita istirahat. Besok kita berangkat memburu malam bulan purnama yang akan datang 3 malam lagi. Agus mengambil keputusan bulat setelah percakapan panjang itu berlangsung. Sebelumnya, kita harus sembunyikan dari Ki Basri. Kalau kita sudah tahu rahasianya selama ini, pura-pura saja patuh, atau setidaknya ikuti instruksi dia. Agus mengingatkan anak buahnya. Bapak juga udah tahu. Sep menatap lekat pada Agus, tidak menduga jika ketua tim sudah mengetahui sisi lain Ki Basri. Kamu pikir saya nurut aja dengan ucapan Ki Basri? Kan kamu sering dengar saya banyak mengambil alih pimpinan rombongan. Sekalipun dia tahu medan gunung, kalau sepenuhnya menuruti dia, kita bahkan tidak tahu apa yang selanjutnya terjadi. Izinkan saya untuk ikut. Ucapan itu sontak membuat semua mata tajam menatap pada pemuda itu. Pengalaman kelam bisa saja membuatnya sedih dan sulit, tetapi bantuannya juga sangat berarti. Akan lebih mudah jika dia ikut sebagai petunjuk arah kemana mencari Lily. Kamu yakin bisa? Demi mereka saya harus bisa. Pemuda itu menjawab mantap dan penuh keyakinan. Jika sudah mantap, persiapkan dirimu untuk perjalanan esok. Bersemangatlah. Agus menepuk pundak pemuda itu bangga. Dia yakin pemuda satu itu bisa memicu spirit yang lebih pada anggotanya yang lain. Rudy sudah mantap untuk kembali mendaki Gunung Halimundan demi bisa segera menemukan 3 sahabatnya yang masih terjebak di sana. Tinggal menunggu restu dari kedua orang tuanya. Pak Sukir dan Bu Ida diam terpaku menatap putra sulungnya tersebut. Di relung hati terdalam, tidak rela anaknya pergi lagi.
Di sisi lain, rasa kemanusiaan terus mendorong mereka untuk memberikan izin itu. Ibu, Bapak, Rudi bolehkan ikut mereka naik gunung lagi? Rudi bahkan sampai bersimpuh di depan kedua orang tuanya, memohon doa dan restu. Berat, tangan kanan Bu Ida meraih pundak Rudi. Dengan air mata berlinang, wanita itu mencoba meyakinkan hati jika putranya pasti baik-baik saja dan akan pulang dengan selamat. Berjanjilah untuk pulang dengan selamat, Nak. Ibu akan terus berdoa buat keselamatan kamu. Ibu yakin dari doa ibu, Allah akan selalu melindungi kamu. Tergugu Bu Ida mengatakan itu, lalu spontan memeluk putranya yang juga menangis. Tak kuasa menahan diri, Pak Sukir juga memeluk Rudi dan istrinya secara bersamaan. Izin pun dia berikan. Tolong, jaga anak saya baik-baik. Bapak-bapak, saya harap semua bisa pulang dengan selamat dan tidak kurang satu apapun, kata Pak Sukir pada tim pencarian. Iya Pak, insya Allah kami akan menjaga Rudi sebagaimana kami menjaga diri kami sendiri. Tolong jangan pernah putus berdoa buat keselamatan kami. Medan dan gangguan bukan hal yang ringan di sana, tapi jiwa kemanusiaan yang akan membuat kami terus bersemangat dan berupaya pulang dengan selamat, ujar Agus penuh keyakinan, sedikit melegakan perasaan Pak Sukir yang berat. Musyawarah pun kembali dilanjutkan, mencari orang yang mau membantu mereka mengalahkan sosok makhluk yang menyandra Lili. Nyai Pitah sepertinya bukan sosok yang mudah dikalahkan menurut perkiraan mereka. Untuk itu, Asep pulang terlebih dahulu sebelum rombongan dari Jakarta berangkat ke desa Cimanik. Dia akan mencari informasi pada Ki Basri. Bila datang bersamaan dengan rombongan Agus, Asep khawatir Ki Basri akan curiga dia telah membelot. Sepertinya Ustadz Rahmat bisa membantu. Coba saya hubungi dulu. Pak Sukir mengambil ponselnya, menekan kontak atas nama Ustadz Rahmat untuk melakukan panggilan telepon. Tak lama panggilan tersambung. Alhamdulillah, beliau bisa ikut ke gunung itu. Katanya akan membawa 2 sahabatnya juga buat berjaga-jaga, kata Pak Sukir setelah panggilan ditutup. Alhamdulillah, semua bernapas lega. Malam ini mereka beristirahat di rumah opanya Luki, sekaligus ikut tahlilan di malam pertama. Rencananya tahlilan akan digelar selama 7 malam berturut-turut, sebagaimana tradisi masyarakat di Indonesia. Walaupun mereka masih memiliki darah Tionghoa. Kamu dari mana saja, Sep? Dari kemarin kok nggak kelihatan? Tanya Rohim saat bertemu Asep di ujung jalan desa. Saat itu Asep baru pulang dari Jakarta, masih berada di atas ojek yang disewanya dari terminal terdekat. Jalan-jalan cari hiburan, capek, sumpek di kampung terus, jawabnya kesal. Kemudian turun dari ojek, berjalan bersama Rohim masuk ke desa mereka. Oh, kukira kamu ikut orang kota itu pulang. Terkaan Rohim membuat Asep kelimpungan mencari jawaban lain agar tidak dicurigai oleh rekannya itu. Melihat keramaian di rumah Badri, seorang pemburu madu hutan yang bertemu dengan rombongannya kemarin, seketika membuat Asep mengalihkan pembicaraan. Keramaian itu lebih menarik perhatiannya. Di rumah Badri ada apa? Kok nggak biasanya ramai kayak gitu? Tanya Asep tanpa mengalihkan pandangannya pada Rohim. Kamu sih pergi, jadi nggak tahu berita heboh ini. Memangnya heboh kenapa? Waktu kita ketemu Badri siang itu, dia kan mau ngambil madu. Nah, tahu dia tuh jatuh
pas lagi manjat pohon itu pakai bambu. Nah, ketahuannya itu tadi pagi, pas warga cari-cari dia. Kamu tahu yang lebih aneh? Asep menggeleng. Pohon yang dipanjat Badri adalah pohon yang sama dengan pohon yang kita temukan mayat pendaki itu. Jawaban Rohim itu sontak membuat bola mata Asep membulat. Itu mustahil sekali. Kok bisa? Kan kita semua lihat gak ada sarang lebah satupun di pohon itu. Asep mengungkapkan rasa tidak percayanya akan cerita Rohim barusan. Itulah kenapa bisa seheboh ini. Pohon yang gak ada sarang lebah saat kita di sana, tapi di mata Badri ada banyak yang terlihat. Masih tak percaya, Asep masuk ke dalam rumah Badri. Sayangnya, sosok yang dicarinya sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan atas luka-luka yang dideritanya. Bagaimana cerita yang sebenarnya, Mang? Tanya Asep pada Solihin, paman Badri, yang tengah duduk menemani tamu-tamu. Solihin pun menceritakan bagaimana keponakannya itu bisa mengalami musibah tersebut. Siang kemarin, Badri berpamitan, hendak memanen madu di hutan. Dengan siapa, Kang? Tanya Asmi pada Badri suaminya ketika berkemas-kemas. Sendirian, Neng. Badri memasukkan beberapa alat ke dalam tas yang biasa dibawanya bila pergi mencari madu. Kemudian duduk sejenak untuk menyeruput kopinya yang masih panas. Kok nggak ngajak teman? Kalau ada apa-apa kan ada yang bantuin. Gak ada yang bisa ikut. Mereka punya incaran sendiri-sendiri. Ya udah atuh, Akang berangkat dulu, keburu sore. Asmi pun mencium tangan suaminya sebelum ditinggal pergi di siang itu. Setelah 4 jam perjalanan, akhirnya Badri tiba di pohon yang ditujunya. Ada banyak sarang lebah bergelantungan di pohon itu. Siapapun yang melihat akan tergiur untuk memanen madu-madu yang sudah bisa dipastikan berjumlah sangat banyak. Jika dijual, akan menghasilkan banyak pundi-pundi rupiah. Seperti biasa, pria itu akan segera memasang tiang bambu sebagai media memanjat pohon. Tak lupa tali penggerek untuk menurunkan madu dan wadah agar tidak berhamburan. Setelah semua siap, Badri pun segera naik. Padahal waktu sudah semakin gelap. Di desa, azan maghrib bahkan sedang berkumandang. Tapi Badri tidak peduli akan itu. Dia tetap melaksanakan niatnya. Ketika sudah tinggal semeter lagi, tiba-tiba bambu yang dijadikan media naik ke atas pohon patah di bagian tengah, membuat tubuh Badri kehilangan keseimbangan, lalu terjun bebas ke bawah dengan posisi berdiri. Tubuh Badri akhirnya terjatuh, serat tulang di kedua pahanya patah. Badri tergeletak di tanah dengan kesadaran yang tinggal setengah. Karena hanya seorang diri, tidak ada yang tahu kejadian itu. Kok bisa tahu begitu ceritanya? Bekas jatuhnya bisa kita perkirakan kejadiannya, Sep. Meskipun napasnya putus-putus dan sesak, Badri masih bisa sedikit bercerita, kata Solihin. Sep mengangguk paham melihat foto yang diambil rekannya sebelum dibawa ke rumah sakit. Sep bisa memastikan jika kejadian itu cukup mengerikan jika disaksikan oleh seseorang. Kedua paha yang membengkak, artinya tulangnya mencuat keluar. Merinding. Sep melihat kondisi Badri. Bagaimana warga tahu Badri ada di sana, Mang? Asmi datang ke rumah mertuanya tadi subuh. Katanya Badri gak pulang semalaman karena Badri pernah cerita akan ngambil madu di sana. Jadi kami langsung menuju ke tempat itu. Ternyata sudah masuk ke wilayah Gunung Halimunan. Pantas saja apes. Pohon itu memang angker sejak dulu. Kamu juga tahu itu.
Mamang tahu mayat yang kami bawa pulang kemarin itu juga ditemukan di atas pohon itu. Aku tahu dari Rohim tadi. Iya, Rohim ikut ke sana tadi pagi. Terus dia cerita tentang itu. Subhanallah, musibah mah gak ada yang tahu ya, Sep. Iya, Mang. Sebagai manusia, kita harusnya ikhtiar pun mengerti batasan. Waktunya panggilan untuk bersujud jangan dilanggar. Apalagi di waktu maghrib. Kan memang waktunya para jin mencari tempat menginap. Perbincangan berhenti saat ada panggilan telepon dari keluarga Badri yang ikut ke rumah sakit, mengabarkan jika Badri sudah berpulang ke Rahmatullah beberapa menit yang lalu. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Asep semakin memantapkan hatinya untuk menjemput hidayah Allah sebelum maut menjemput. Karena ajal tidak akan ada yang tahu kapan akan datang. Hanya Allah sebagai pemilik kehidupan yang memegang nyawa setiap hambanya. Sebagai manusia, hanya harus melakukan kebaikan dan ibadah sepanjang hidup untuk bekal berpulang. Itulah cara untuk menyiapkan diri. Ki Basri terkejut kala rombongan Agus kembali datang ke desa Cimanik membawa serta 3 orang baru. Dia memandang tidak suka pada ketiganya. Namun Agus memberikan kode pada Ustadz Rahmat dan kedua temannya agar tidak memperdulikan hal itu, dan mereka pun mengerti. Siapa mereka? Tanya Ki Basri. Mereka teman saya dari kota yang akan membantu kita mencari korban yang lainnya, Ki. Agus menjawab pertanyaan Ki Basri dengan begitu santainya. Dia sudah menduga dukun itu akan bertanya begitu. Ekspresi terkejut lebih kentara ketika tidak lama kemudian Rudi juga turun dari mobil sebagai penumpang terakhir. Kamu masih hidup? Jari telunjuk Ki Basri mengarah ke Rudi. Lelaki tua berbaju pangsi hitam tidak dapat menyembunyikan mimik terkejutnya. Menyangka jika pemuda itu sudah pulang dengan selamat. Dikiranya Rudi masih terjebak di Gunung Halimunan. Iya, Ki, saya masih hidup, jawab Rudi sopan dengan sedikit menurunkan tinggi kepalanya. Kok bisa? Kenapa tidak ada yang kasih tahu saya? Ki Basri masih tidak percaya berhadapan dengan sosok Rudi. Cubit pipiku, Sep. Aduh, jangan kuat-kuat atuh. Ki Basri berteriak kesakitan gara-gara cubitan Asep yang sedikit keras, yang spontan membuat tangannya refleks memukul tangan anak buahnya itu. Kan katanya suruh dicubit, yang saya cubit atuh. Kalau terasa sakit, mungkin kulit Ki Basri teh sudah sensitif karena sudah semakin tua, ujar Asep yang lantas membuat Ki Basri mendelik padanya. Rudi akan membantu kita menemukan keberadaan Lili. Dia akan tunjukkan kita tempat terakhir mereka berpisah. Agus menjelaskan. Tanpa dikasih tahu, saya juga tahu di mana tempatnya, ujar Ki Basri dengan gayanya yang pongah, menyombongkan diri sendiri. Kalau gitu, Ki Basri pasti tahu di mana persisnya. Catur ikut bersuara, mendesak Ki Basri agar lebih bisa diajak kompromi. Di rawa yang ada di utara gunung ini. Ki Basri menjawab pasti. Ki Basri tahu kok tidak kasih tahu kami di hari kemarin. Harusnya kita bisa langsung ke sana. Andre menatap gemas pada sang juru kunci Gunung Halimunan. Mengapa hari ini baru mengatakan jika tahu di mana posisi Lili berada? Andre paham betul jika dukun itu pasti telah berkomunikasi dengan makhluk astral penunggu gunung. Jadi tidak mungkin tahu keberadaan Lili. Kalian itu sibuk muntah-muntah gara-gara bau mayat yang ada di pohon itu. Jadi gimana kita mau lanjut? Mendengar alasan yang diberikan Ki Basri,
Mereka jadi teringat kejadian terakhir kali pagi itu. Memang benar, setelah menemukan mayat Lucky, tidak ada satupun di antara mereka yang tidak muntah. Jasad Lucky luar biasa busuknya, hingga perut mereka tidak lagi dapat mentolerir baunya. Setelah diberi bubuk kemenyan, barulah mereka bisa bernapas lega. Oh iya, saya lupa. Andre menepuk jidatnya kalau teringat saat-saat itu. Kalau gitu, Ki Basri pasti tahu jalan menuju ke sana. Lebih baik Ki Basri yang jalan duluan, sebagai petunjuk jalan supaya kami tidak tersesat. Jawaban tak terduga dilontarkan begitu saja oleh sang juru kunci Gunung Halimunan. Ya sudah, ayo kita jalan. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.